Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiatun dengan NIM 2308106.002 dari kelas 4A pada mata kuliah Statistika Teknik Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester mata kuliah Statistika Teknik Lingkungan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yang mana soalnya yaitu berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk casting saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Setelah saya membaca soal nomor 2 ini, saya dapat menyimpulkan bahwa soal nomor 2 ini bisa dikerjakan dengan menggunakan metode uji hipotesis Bedamin. Mengapa? Karena uji hipotesis Bedamin digunakan untuk menguji juara rata atau lebih. Nah, setelah saya menyimpulkan ini bisa digunakan dengan metode uji hipotesis Bedamin, saya mengerjakan secara manual. Ini perhitungan saya secara manual, yang mana dengan metode uji hipotesis Bedamin, saya memilih menggunakan rumus untuk uji dua pihak, yang mana di soal kita disuruh untuk menentukan apakah pupuk kandang dan pupuk casting memiliki keefektifan yang sama. Nah, maka dari itu kita menggunakan rumus yang uji dua pihak. Yang mana uji dua pihak ini yaitu H0-nya sama dengan mu1 dan mu2, H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, dari perhitungan ini saya memperoleh hasilnya yaitu H0-nya diterima. Kesimpulannya, jadi pupuk kandang dan pupuk casting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Nah, untuk menentukan apakah perhitungan manual saya ini sudah benar atau belum, selanjutnya kita bisa uji ke SPSS untuk membuktikan apakah perhitungan manual ini sudah benar atau belum. Nah, sebelum itu saya sudah menyalin data soal nomor 2 di Excel untuk mempermudahkan saya mengcopy di SPSS, yang mana di data Excel ini ada angka 1 dan angka 2. Angka 1 ini untuk pupuk kandang dan angka 2 ini saya misalkan untuk pupuk casting. Nah, dari data ini saya copy. CTRL-C, lalu kita ke SPSS, kita isi variabel view terlebih dahulu, nama kita isi pupuk, enter, yang kedua kita isi tinggi, enter, untuk desimal kita ubah ke 0. Untuk label kita isi jenis pupuk. Mengapa? Karena di soal diketahui 2 pupuk. Untuk tinggi kita isi tanaman tomat. Nah, untuk value sendiri kita isi value 1 untuk pupuk kandang. Kita add. Value 2 kita isi pupuk casting. Kita add. Setelah itu oke. Nah, setelah ini sudah terisi variabel view-nya, kita ke data view. Nah, sudah berubah, maka setelah itu kita paste. Nah, untuk membuktikan, untuk menyimpulkan hasil dari uji hipotesis Bedamin, kita klik analyze, kita pilih compare means, lalu kita klik independent sample t-test. Untuk jenis pupuk kita masukkan ke kolom grouping variabel. Untuk tanaman tomat kita masukkan ke kolom test variabel. Untuk pupuk kita klik, terus kita isi define groups. Grup 1 kita isi 1 untuk pupuk kandang. Grup 2 kita tulis 2 untuk pupuk casting. Kita continue, terus oke. Nah, sudah didapatkan hasil dari uji SPSS.
yang mana sudah benar ya, jenis pupuknya ini ada pupuk kandang dan pupuk casting, yang mana N jumlah sampelnya terdapat 20 dan sudah ada standar defisiensi dan rata-ratanya. Nah, setelah saya mengetahui hasil uji SPSS ini untuk mempermudahkan saya membuat kesimpulan, dari hasil ini saya sudah mengcopy di Microsoft Word. Yang mana ini. Nah, untuk kita membuat kesimpulan uji hipotesis Bedamin, hasil uji hipotesis Bedamin, kita hanya fokus pada tabel independent sample t-testnya. Nah, yang mana kita juga harus memperhatikan, kita hanya fokus memperhatikan dari kolom signifikan to tiled, signifikasi to tiled. Nah, dasar pengambilan keputusan menurut buku Sujana, jika signifikasi kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Nah, dari hasil ini, dari kolom signifikasi to tiled ini didapatkan yaitu 0,65 dan 0,067. Jadi, dari hasil ini dapat dibuat kesimpulan bahwa signifikansi to tiled-nya itu mendapatkan nilai 0,065 dan 0,067 yang berarti lebih dari 0,005 maka H0-nya diterima. Kesimpulannya yaitu, jadi pupuk kandang dan pupuk casting memiliki keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk soal nomor 2 ini. Untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan pada video berikutnya. Cukup sekian. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.